Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Tazkiyah, guru di SDN Pangarangan 1, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan hasil studi internasional PISA, kemampuan literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi murid Indonesia berada di level yang paling bawah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya, yaitu salah satunya adalah menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam sebagai salah satu program prioritas kementerian. Pendekatan ini mentitik beratkan kepada pemahaman konseptual yang mendalam, penerapan dalam konteks nyata, serta kemampuan berpikir di abad 21. Pada tanggal 26 Juni hingga 1 Juli 2025, saya mengikuti kegiatan Training of Trainers bagi fasilitator pelatihan pembelajaran mendalam dengan sasaran guru tahap 2 yang diselenggarakan oleh BBGTK Jawa Timur bertempat di BBPP MPV Boy Malang. Di sini saya berkesempatan untuk lebih dulu mendalami program prioritas kementerian ini. Program ini sangat bagus dampaknya untuk murid. Pendekatan pembelajaran mendalam merupakan jawaban keprihatinan saya atas mutu pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, sepulang dari BIMTEK, saya langsung menyusun strategi. Saya coba mendesain pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dengan metode role playing untuk menguatkan literasi dan numerasi murid kelas 2 SD. Adapun dimensi yang saya sasar adalah penalaran kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Berdasar hasil asesmen awal, kemampuan murid kelas 2 SD dalam menyampaikan gagasannya masih perlu dibangun. Selain itu, literasi finansial mereka juga masih rendah. Sering saya temukan saat bertransaksi di kantin sekolah, mereka masih salah hitung uang. Dan tantangan yang paling berat bagi saya adalah merubah mindset warga di lingkungan pendidikan tempat saya mengajar, khususnya wali murid. Mereka mayoritas masih memiliki pola pikir kaku. Misalnya, buku teks sebagai satu-satunya sumber pembelajaran yang wajib dituntaskan. Ketika saya mencoba menerapkan pembelajaran mendalam dengan strategi pembelajaran yang kontekstual, bermakna dan menggembirakan dengan berbasis permainan, wali murid banyak yang mempertanyakan, mengapa metode mengajar saya berbeda? Mengapa materi di buku paket sering dilewati? Atau kenapa jarang ada PR? Bahkan mereka berpikir bahwa anak-anak hanya diajak bermain saat jam pelajaran. Berdasarkan hal-hal tersebut, langkah pertama, saya berinisiatif untuk melakukan kegiatan parenting kepada wali murid. Kemudian saya paparkan apa saja kemampuan dan keterampilan yang perlu dimiliki putra-putri mereka untuk menjawab tuntutan dan tantangan masa depan. Selanjutnya, saya jelaskan bagaimana strategi pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Setelah mendapat paparan yang disertai dengan data dan dasar hukum, alhamdulillah wali murid mulai paham. Bahkan mereka siap mendukung apapun strategi pembelajaran yang saya terapkan. Langkah kedua, saya melakukan asesmen awal pada murid dengan teknik observasi dan diskusi. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi dasar mereka perlu dibangun. Gaya belajar mayoritas kinestetik, serta memiliki rentang konsentrasi pendek dan masih suka bermain. Langkah ketiga, saya menyusun RPP berdasarkan data asesmen awal. Saya merancang desain pembelajaran dengan model Project Based Learning menggunakan metode role playing, di mana murid akan bermain peran secara berkelompok dengan topik pilihan mereka, yakni aktivitas di kafe. Dalam satu kelompok, ada yang berperan sebagai koki, pelayan, kasir, dan pembeli. Mata pelajaran yang saya pilih adalah Bahasa Indonesia dengan elemen berbicara dan mempresentasikan. Untuk tujuan pembelajarannya, saya mengambil materi yang esensial saja yang menjadi materi prasyarat untuk pembelajaran lainnya, yaitu murid mampu mengungkapkan perasaan dan gagasannya secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar.
Dalam proses pembelajarannya, memuat 3 prinsip pembelajaran mendalam, yakni berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta mengakomodir 3 pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Melalui grup WA, saya minta bantuan wali murid untuk menyiapkan alat dan bahan. Langkah keempat, Kegiatan pembelajaran. karena saya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, tentu membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk pengalaman belajar memahami saja, saya membutuhkan waktu setidaknya 3 kali pertemuan agar murid benar-benar memahami konsep secara mendalam. Setelah dipastikan mereka memiliki pemahaman yang utuh, barulah saya lanjutkan ke pengalaman belajar mengaplikasi. Siapa yang jadi pembelinya? Oke, bagus. Waktunya siapa? Oke, pelayan. Untuk pengalaman belajar mengaplikasi ini, saya membutuhkan waktu 4 kali pertemuan. Nanti kembali 1.000 ya. Terima kasih. Sedangkan pengalaman belajar merefleksi selalu ada di setiap akhir pertemuan. Murid diajak mengevaluasi diri untuk meninjau pemahaman dan penerapan praktek pembelajarannya, serta merencanakan perbaikan untuk proses belajar selanjutnya. Langkah kelima, saya mendokumentasikan aktivitas bermain peran murid saat proses pembelajaran berlangsung. Saya bagikan di grup wali murid sebagai laporan. Ternyata banyak respon positif dari mereka. Selain itu, aktivitas pembelajaran di kelas juga saya pasang di status WA untuk menginspirasi rekan guru maupun masyarakat. Dampak dari strategi mengajar saya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, yang pertama, murid menunjukkan perkembangan kemampuan dalam mengungkapkan perasaan dan gagasannya secara lisan dengan baik. Mereka mulai bisa menata kata-katanya menggunakan kalimat yang lebih terstruktur, sehingga mudah dipahami. Yang kedua, kemampuan literasi finansial dan numerasi murid mulai terbangun. Ini terlihat saat mereka bertransaksi di kantin sekolah. Yang ketiga, murid memiliki pemaknaan positif terhadap kegiatan belajar. Saat guru memberi ruang pada mereka untuk mengeksplor rasa ingin tahunya, secara otomatis menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk terus belajar dan tidak mudah menyerah. Dan yang tidak kalah penting, mindset wali murid mulai berubah. Ini dibuktikan saat saya mengadakan pertemuan rutin parenting, mereka mengungkapkan kepuasan dan dukungan lewat lembar evaluasi yang saya bagikan. Bahkan, ada wali murid yang menuliskan di media online. Karena praktik baik saya menunjukkan hasil yang cukup signifikan, saya berinisiatif untuk berbagi dengan rekan guru di komunitas KKG. Kemudian saya bagikan di Kombel pelatihan pembelajaran mendalam maupun di media siaran. Oke, Tara, Ibu mau tanya, tadi habis belajar gimana perasaan kamu? Senang. Ini hal yang paling kamu suka waktu jadi apa? Kasih. Kenapa? Karena bisa menghitung uang dengan benar. Oke. Strategi mengajar sambil bermain sehingga anak saya merasa antusias ketika berangkat sekolah. Dan alhamdulillah sekarang dia udah paham nilai uang dan bisa menghitung uang kembalian dengan benar. Sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari Rara. Terima kasih Bu Kiki. Beliau hanya memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan pemantik agar murid bisa membangun sendiri pemahamannya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Beliau suka belajar baik di pelatihan online maupun offline agar bisa memberikan layanan terbaik bagi anak didiknya. Guru adalah agen perubahan yang harus memiliki pola pikir terbuka. Tidak hanya mentransfer ilmu, namun juga membekali anak didiknya dengan keterampilan masa depan. Dan yang tidak kalah penting, guru harus mampu berkomunikasi dengan wali murid agar ada persamaan persepsi, sehingga terbina kolaborasi yang baik demi pendidikan anak bangsa. Demikian cerita praktik baik saya, semoga menginspirasi.